Om Swastiastu. Pemirsa, Hari Suci Saraswati adalah momen sakral dan spesial bagi umat Hindu. Pada Hari Saraswati diyakini sebagai turunnya ilmu pengetahuan yang suci kepada manusia. Nah, perayaan Hari Saraswati dilakukan setiap 6 bulan sekali, tepatnya pada Hari Sanicara Umanis Wuku Watu Gunung. Pemaknaan Hari Suci Saraswati kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pada hari ini tentunya sudah hadir tamu-tamu saya, narasumber saya yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Bapak Komang Warse SPD MSc MPD. Beliau adalah guru ajak Bali, Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tembuku Bangli. Om Swastiastu, Pak Komang. Om Swastiastu, Rahajang Pak Made. Rahajang, ini pertemuan kesekian kalinya dengan Pak Komang. Terima kasih sudah hadir Pak Komang. Dan kemudian kita juga sudah menghadirkan Bapak Wayan Saputra SPD MPD. Beliau adalah guru agama Hindu SMA Negeri 9 Denpasar atau yang lebih dikenal dengan Semansia. Semansia ya, betul. Betul. Om Swastiastu Pak Saputra. Om Swastiastu Pak Made. Baik, ini kayak wajah-wajah bule ya Bapaknya ya. Baik, terima kasih sudah hadir pada hari ini. Ya, ini beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Suci Saraswati ini sendiri. Saya ke yang lebih muda dulu ya, Pak Kepala Sekolah. Nih, bagaimana persiapan di anak-anak di sekolah, khususnya di Semansia ini sendiri, Pak Guru? Oke, saya awali dengan doa gitu ya kan hari momen perayaan Hari Saraswati. Saya awali dengan doa Saraswati. Om Saraswati Namastubyam Waradi Kamarupini Widyarambam Karisyami Sidir Bawatu Mesada. Oke, untuk persiapan anak-anak perayaan Saraswati yang ada di Semansia itu ya, Semansia sudah berjalan dari kemarin, dari hari Senin. Dari hari Senin sudah mulai persiapan menjajahitan buat canang, buat kuangen. Kemudian dilanjutkan hari ini membuat pejadi. Baik. Kemudian besok ada lomba Mekidung dan Dharma Wacana. Hari Jumat ada lomba ngelawar sama lomba gebogan. Identitas ya. Baik. Ada nuansa budayanya gitu. Baik, berarti ada hal-hal atau persiapannya juga jauh-jauh hari pada saat akan menyambut Hari Suci Saraswati Niki sendiri. Betul. Jadi persiapan itu biasanya dilakukan dimulainya hari Senin ya. Hari Senin sudah mulai aktivitas untuk perayaan Hari Raya Saraswati, dimulai dengan membuat canang, membuat kuangen, kemudian persiapan lomba-lomba sebagai bentuk kita mau merayakan, khususnya di sekolah merayakan Hari Raya Saraswati. Ya, ini antusias siswa seperti apa sih di Semansia SMA Negeri 9 Niki sendiri? Kalau antusias, siswa itu sangat antusias ya mengikuti perayaan Saraswati, karena perayaan Saraswati ini kan bukan sesuatu yang baru ya. Iya. Dari SD mereka lakoni, tapi setiap dilakoni itu ada sesuatu yang baru. Dari masing-masing sekolah tentunya kan memiliki kebijakan beda-beda ya terkait dengan apa yang akan dilakukan terkait dengan Saraswati. Nah, di SMA 9 yang ditonjolkan itu adalah budaya gitu. Budaya antara ngelawar itu yang ditonjolkan sebagai bentuk kebudayaan yang ada di Semansia itu. Kita ngelawar. Baik, berarti antusias siswa-siswa di SMA Negeri 9 Niki sendiri juga sangat luar biasa ketika akan, wah ini Saraswati akan identik dengan perayaan yang meriah seperti itu? Sangat betul, karena ini menjadi momen ya, karena mungkin setelah sekian hari berkutat dengan pembelajaran gitu ya, dengan pembelajaran jadi ada momen untuk kegiatan yang di luar pelajaran yang tujuannya positif menumbuhkan karakter itu mereka sangat antusias mengikuti. Itu melibatkan seluruh siswa SMA Negeri 9? Seluruh beserta siswa, iya. Juga guru-guru mereka? Guru-guru tetap mendampingi, kan guru-guru kepanitiaan juga ada yang mendampingi wali kelas, terutama itu intens sekali mendampingi anak-anak dari mau mengikuti lomba, persiapan lomba dan segala macam. Jadi semua dilibatkan. Baik. Dan puncaknya nanti akan diselenggarakan pada Hari Suci Saraswati, hari Sabtu Niki sendiri ya? Betul, Hari Suci Saraswati puncaknya nanti. Baik. Pak Komang, ini kalau saya ini kembali flashback dulu ya ketika saya menjadi siswa.
ketika mendengar wah ini minggu depan kita akan Saraswati, kita kumpulin dana punya yuk, kita bikin gebogan, kita akan melakukan lomba bikin gebogan, kemudian pada saat puncaknya sembahyang bersama, makan bersama teman-teman ini sendiri. Nah, seperti juga tadi diawali dengan doa khusus nih. Adakah makna dari Hari Saraswati yang harus kita ketahui, Pak Komang? Om Swastiastu, Om Ade. Om Anubhadra Krateyu Yantu Yuswanta, semoga pikiran yang jernih datang dari segala penjuru, memberikan kekuatan lahir batin. Apa yang disampaikan oleh rekan saya dari Bapak Guru SMA 9 Denpasar, saya apresiasi sekali. Kalau kita berbicara Saraswati, tentu apa sih yang tidak ada maknanya. Setiap momen kalau di Bali setiap momen upacara apapun selalu ada makna, dan itu adalah sebuah siklus yang memang tidak bisa dipatah-patahkan. Kita berbicara parsial itu tidak bisa. Tetapi sebelum saya berbicara tentang Saraswati, kita bercermin dulu, karena kalau kita berbicara Saraswati pasti kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, kan begitu ya, Pak. Ya, tetapi perlu diingat bahwa Saraswati itu bagian dari hari raya, dan kita harus mengingat bahwa yang disebut dengan Saraswati adalah sebagai ibu pengetahuan. Kita mengenal 3 ibu. Itu. Yang pertama yang melahirkan kita sebut dengan Ibu Reke. Ibu Reke itu adalah orang tua kita. Itu di situ tempat kita pertama. Ya, kita dilahirkan, diberikan menyusui sebagai segala rempahan. Setelah itu yang disebut dengan Ibu Ning Ibu, yang disebut dengan Ibu Pertiwi, tempat kita berpijak. Yang ketiga, untuk bisa kita lengkap dengan jenana wewe ke kita, itulah yang disebut dengan ibu pengetahuan. Nah, ibu pengetahuan ini yang disebut dengan ilmu pengetahuan yang dirayakan, yang dihormati sebagai Ibu Saraswati. Ibu Saraswati ini adalah sebagai ilmu pengetahuan. Jadi filosofisnya, maknanya itu memang Saraswati itu sebagai turunnya ilmu pengetahuan yang dirayakan setiap hari Saniscara. Ya, Saniscara uku Watu Gunung. Artinya Saraswati itu bagian bagaimana kita menghormati secara spiritual, kecerdasan spiritual, disitulah anak-anak kita tanamkan secara baik. Sehingga kita bisa menghormati, karena tanpa pengetahuan kita akan terombang-ambing di situ. Dharmanya di situ kalau kita kaitkan dengan Catur Purusarta, dharmanya ya ilmu pengetahuan, Saraswati di situ gitu. Makanya ada kaitan kelindahan di situ antara Saraswati, Banyu Pinaro, Somoribek, Saboma sampai Pagorosi. Itu berkelindahan, itu ada saling keterkaitan. Sehingga kalau kita kaitkan di sana dharma, arta, kama, moksa. Kan begitu. Ya. Jadi ada yang dalam satu kutipan saya pernah baca, dharma, arta, karma, moksa, sariram, sadanam. Jadi tubuh kita ini adalah untuk mencapai arta, kama, moksa itu. Dharma, arta, kama, moksa itu. Dharmanya itu adalah Saraswati. Ilmu pengetahuannya turunnya. Kita harus menghormati. Tanpa ilmu pengetahuan kita akan terombang-ambing. Disitulah yang disebut dengan ibu pengetahuan. Baik. Ibu Saraswati. Gitu. Baik. Kalau kita berbicara tentang Hari Suci Saraswati ini sendiri, identik dengan dunia pendidikan, seperti itu Pak Warsa? Kalau dikaitkan identik ya, cuma Saraswati itu kan bukan miliknya pendidikan saja, kan gitu kan? Yeah. Ya, artinya ilmu pengetahuan bukan didapat dari harus di sekolah saja, tetapi dalam konteks, dalam kurikulum Merdeka Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, kan begitu. Tetapi di dalam konteks pendidikan ya harus di sekolah, di rumah-rumah peradaban yang membangun satu peradaban karakter. Ya bisa di rumah kita sendiri yang sebagai gurunya adalah guru rupa ke kita, pemerintah sebagai guru kita juga, dan di sekolah sebagai guru pengajian kita. Berarti kalau kita berbicara konteks pendidikan ya di sekolah.
Makanya setiap Hari Saraswati lebih glamor, lebih dirayakan di sekolah-sekolah. Karena apa? Karena pendidikan hanya dapat di sekolah. Tetapi belajar boleh di mana saja. Kita belajar dari Mbah Gogol juga bisa. Tetapi ketika tidak dalam bingkai pendidikan, kita akan menjadi liar. Makanya guru itu harus hadir. Ya, guru itu harus hadir, diperingati sebagai pagar besi di situ, sebagai pagarnya kan begitu. Ya, selama ini kan masyarakat selalu mengidentikan perayaan Hari Saraswati itu dengan dunia pendidikan seperti itu. Itu yang harus dirubah juga pemahaman masyarakat seperti itu, Pak Warsa. Artinya begini, seperti apa yang saya sampaikan tadi, rumah karakter itu ada rumah pendidikan itu sebagai peradaban, Ketika kita belajar mungkin tidak diikat oleh satu sekolah, tetapi kalau kita mendidik anak itu diikat oleh satu rumah yang disebut rumah karakter, peradaban pendidikan, di situ ada satu koneksitas antara guru dan siswa. Ya, itu namanya konsep pendidikan yang ditonjolkan, karena pendidikan itu lebih mengarahkan manusia dalam kebermaknaan hidup. Tetapi kalau belajar itu lebih dari tidak tahu menjadi tahu. Kan ada satu konsep perbedaan di situ. Jadi kalau pendidikan itu bagaimana mengubah perilaku ke arah yang lebih baik dengan dari tidak tahu menjadi tahu, tetapi dalam bingkai, dalam kisi-kisi kurikulum kehidupan kita yaitu karakter di situ. Jadi sekolah-sekolah memang tetap menekankan pada kecerdasan spiritual seluruh siswa. Membuat seperti apa yang disampaikan rekan tadi, membuat gebogan, bisa ada lomba Dharma Wacana, lomba membuat pejati, dan seterusnya. Itu bagian dari tidak bisa melepaskan kearifan lokal yang disebut dengan budaya. Baik. Karena Banten itu adalah bagian dari budaya yang sudah terkoneksitas dengan keyakinan masyarakat Bali, yaitu di Hari Saraswati itu. Baik, Pak Warsa dan Bapak Saputra, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pemaknaan Hari Suci Saraswati ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Pemaknaan Hari Suci Saraswati masih kita bahas menjadi topik kita pada kesempatan pada kali ini tentunya ya. Masih bersama narasumber saya tentunya. Saya ke Pak Warsa lagi nih Ki, selaku Guru Ajak Bali, kemudian Kepala SMA Negeri 1 Tembuku Bangli ini sendiri. Kita mengetahui visi Nangun Sarket Tiloko Bali yang diwujudkan dengan pembangunan daerah yang meliputi beberapa bidang, 5 bidang Niki sendiri. Salah satunya adalah bidang adat, agama, tradisi, seni, dan budaya. Kalau tadi Pak Saputra mengatakan ini ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di SMA Negeri 9 Denpasar. Ini meriah sekali yang saya dengar ini sendiri. Saya belum menyaksikan secara langsung Niki sendiri. Ada tradisi juga yang dilakukan pada saat menyambut Hari Saraswati Niki sendiri di Tembuku, Pak Warsa? Yang jelas pastilah, Pak Made. Kenapa? Karena di Bali mungkin khususnya ya, itu rata-rata dunia pendidikan, sekolah-sekolah dari SD sampai tingkat SMA itu pasti merayakan dan menjadi satu pakem, ya bagian dari bagaimana mendidik anak-anak lebih menekankan kepada kecerdasan spiritualnya, karena ilmu itu adalah ketika kita tidak bisa mengarahkan, dia akan menjadi satu bencana. Ilmu itu menjadi bencana kalau kita tidak membingkai dengan pendidikan dan karakter, termasuk mungkin salah satunya agama harus hadir di situ. Jadi kalau kita berbicara Saraswati, di Bali ada Saraswati, mungkin di luar mungkin namanya beda. Itulah yang disinggung tadi tentang budaya adat. Karena apa? Karena adat dan budaya tidak bisa dilepas begitu saja. Makanya di SMA 1 Tembuku, saya kebetulan selaku pimpinan lembaga di situ, saya bagaimana memaknai bukan sekadar menjalankan rutinitas selama 6 bulan di Saraswati, tetapi lebih memaknai bagaimana anak-anak menyadarkan anak-anak supaya anak-anak betul paham tentang makna filosofi dari Saraswati itu. Jadi bisa dikatakan ini perayaan Hari Suci Saraswati bukan hanya sebatas ritual, tetapi pemahaman yang diberikan. Pemahaman seperti apa yang diberikan kepada anak-anak? Betul. Pemahaman artinya
apa sih artinya makna dari filosofi Saraswati itu? Yeah. Minimal kan ada dharma wacananya. Setelah sembahyang atau kita nunas tirta wangsupada, dan itu diberikan kepada anak-anak makna dari sebuah ilmu pengetahuan. Makanya kita konekkan, dijelaskan kenapa di akhir uku di Saraswati, Watu Gunung, ya ada Saraswati, besoknya Banyu Vinaru, Seninnya ada Sumeriba, hari Selasanya ada Saboma sampai Pagarwesi. Di situ ada satu kesatuan, itu harus dijelaskan betul kepada anak-anak. Kenapa? Kenapa di Pagarwesi di Buddha Kliwon Sinto itu, Kliwon itu kan identik dengan Siwa. Siwa itu sebagai simbol guru sejati, kan begitu. Nah, ketika Saraswati diperingati, Banyu Vinaru itu sebagai penyucian dan Someribak sebagai arta, kalau kita kaitkan dengan dharma, arta, kama, moksa. Ilmu pengetahuan itu dharmanya. Makanya kalau orang ingin maju di dalam Weweke Jenana itu menguasai ilmu pengetahuan sebagai pengendali pikiran kita, itu dharmanya. Setelah dharma kita harus berusaha mencari arta, kan begitu, Pak. Arta itu didasari oleh ilmu pengetahuan. Misalkan saya sudah menempuh pendidikan dari SD sampai sarjana. Setelah sampai sarjana, saya harus bisa bagaimana dengan ilmu saya menghasilkan. Saya jadi guru, dapat gaji. Kan gitu, artanya di situ. Ketika dapat gaji dan arta, kita harus lakukan keinginan, kama, berdasarkan dharma, kan seperti itu. Itu harus dikuasai, dipahami betul kok oleh anak didik. Jangan sekadar orang sembahyang, mengangkat bunga, terus pakai bija, tetapi tidak tahu maknanya. Itu sama dengan bohong. Disitulah makna apa fungsi dari guru. Hadirnya guru itu sebagai pengurai implementasi kebermaknaan dari Saraswati. Nah, setelah itu kita lihat dari kama. Ada kama, ada arta, ada kama. Nah, semua itu harus didasari oleh dharma, ilmu pengetahuan, Weweke Jenana kita supaya betul-betul berfungsi dengan baik. Berfungsi sebagai kemaslahatan hidup manusia, bukan sebagai penghancur. Ilmu itu jangan sebagai penghancur. Contoh ya, ketika kita tidak memberikan jenana Weweke kita kepada anak-anak kita, belajar kimia, bisa meracik racun, tapi temannya diracun, itu kan ilmu akan menghancurkan peradaban kemanusiaan. Yeah. Itu yang saya katakan bahwa ilmu pengetahuan dharma, arta, kama, dan moksa, setelah itu semuanya harus berdasarkan dharma. Dharma su satyam utamam, kan gitu. Lakukanlah semua kewajiban kita berdasarkan dengan dharma. Baik. Ya. Baik. Saya ke Pak Saputra Niki, selaku guru agama Hindu di SMA 9 Denpasar Niki sendiri. Pak Saputra, seperti kata Pak Warsa Niki sendiri, perayaan Hari Suci Saraswati ini bukan sebatas ritual, tetapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada siswa tentang makna yang terkandung di Hari Suci Saraswati Niki sendiri. Nah, termasuk juga ini mungkin saya mewakili banyak orang nih, banyak sekali mitos-mitos yang beredar bahwa, pada saat Saraswati nggak boleh membaca loh sama sekali. Nah, bagaimana dengan mitos yang beredar ini, tidak boleh membaca saat Saraswati? Pemahaman apa yang diberikan kepada siswa untuk memberikan bisa dikatakan pemahaman atau pesan yang harus dilakukan pada saat perayaan Hari Suci Saraswati Niki sendiri? Oke, baik. Jadi terkait dengan tidak boleh membaca gitu ya, itu mitos dan itu sudah kita warisi turun-temurun terkait dengan mitos tidak boleh membaca. Kita harus melihat ini konteksnya secara utuh. Coba kita lihat ke belakang dulu. Kalau saya menyandur dari kitab Sarasa Muscaya, bahwa dikatakan kalau ingin mempelajari Weda itu harus berawal dari Purana, dari Itihasa. Itu dasar pertama kita ketika kita ingin mempelajari Weda yang dikatakan Maha Agung, Catur Weda Samhita lah dan lain sebagainya. Nah, yang dimaksudkan di sini ketika kita tidak boleh membaca itu maksudnya ketika zaman dulu ya statement ini muncul, yang tidak boleh dibaca itu sesuatu yang memang bukan tupoksinya gitu ya.
tupoksinya yang harus dibaca. Nah kalau dibawa ke konteks kekinian, yang tidak boleh dibaca itu apa? Sesuatu yang memang belum boleh dibaca seperti Caturweda Samhita. Itu memang kalau belum boleh dibaca jangan. Nah yang boleh dibaca apa? Karena kita sekarang kan hidup di zamannya modern ya. Apa-apa sesuatu harus dibaca. Nah kalau tidak dibaca kita nggak akan tahu. Jadi konteksnya itu kita pisahkan, ada yang namanya boleh dibaca sifatnya propan dan ada sifatnya sakral. Yang sakral ini jangan dibaca pada saat Saraswati, karena Saraswati itu Dewi Saraswati pada saat itu lagi beryoga gitu ya bahasanya, lagi beryoga akan memberikan pengetahuan kepada seluruh umat. Kemudian kalau kita lihat lagi terkait dengan Dewi Saraswati, kapan sih muncul gitu ya? Kalau ada pertanyaan seperti itu, kemudian pengetahuan itu kapan muncul? Gitu. Kalau menurut Purana, pengetahuan itu muncul bersamaan dengan terciptanya alam semesta melalui napas dari Tuhan, dari Ida Sang Hyang Widewasa. Pengetahuan itu muncul bersamaan dengan terciptanya alam semesta, dan di sumber mana ditemukan tentang keberadaan Dewi Saraswati? Ada di dalam kitab Rigveda Mandala 5, Sukta 75 Mantra 3 menyebutkan bahwa Dewi Saraswati itu dikatakan di dalam Rigveda adalah Dewi Sungai. Artinya kalau kita berbicara sungai, apa sih yang nggak ada di dalam sungai itu? Jadi pasti unsurnya itu ada kesuburan. Ketika ada kesuburan artinya apa yang diharapkan itu terjadi, dan itu bersumber dari pengetahuan. Nah nyambung lagi tadi terkait dengan yang dikatakan oleh Pak Warsa terkait dengan pengetahuan yang disalahgunakan itu bisa menimbulkan bencana gitu, dan itu betul sekali. Bisa kita lihat di dalam mitologi Hari Raya Saraswati yang ada di Bali. Ini hampir mirip dengan kisah yang ada di dalam Uttarakanda, di Ramayana Uttarakanda, bagaimana ketika Rahwana, Kumbakarna dan Wibisana itu melakukan tapa memohon restu kepada Dewa Brahma agar mendapat anugerah yang luar biasa. Rahwana mohon anugerah biar mendapat hidup abadi. Kemudian Wibisana agar mendapat pengetahuan untuk bisa mengatur dunia gitu biar bijaksana. Kemudian yang terakhir dari Kumbakarna, ini yang dikhawatirkan karena Kumbakarna ini lebih hebat dari Rahwana maupun Wibisana. Kalau ini diberikan sesuai dengan keinginannya, maka tidak akan ada orang atau para dewa yang bisa mengalahkan. Nah disinilah peran Dewi Saraswati diutus oleh Dewa Brahma ada di dalam tubuh Kumbakarna, letaknya itu ada di pangkal lidah. Sehingga apa yang diinginkan diucapkan oleh Kumbakarna pada saat itu terbelok. Beliau menginginkan bahwa ingin hidup senang. Ketika ingin berbicara hidup senang, otomatis semua diabaikan. Dia dianugerahi seperti itu, tapi dibelokkan oleh Dewi Saraswati yang ada bersemayam di pangkal lidah bahwa tidur lama. Gitu. Makanya Kumbakarna identik dengan tidur lama. Nah itu kalau di Itihasa Ramayana. Kalau di mitologi Bali terkait dengan Dewi Saraswati, nyambung yang tadi dikatakan Pak Warsa bahwa pengetahuan ketika salah digunakan menimbulkan bencana. Bagaimana ketika Watu Gunung ini? Hampir sama, beliau mendapat anugerah dari Dewa Brahma. Dan ketika mendapat anugerah beliau angkuh. Beliau angkuh karena merasa sudah di atas angin, menghancurkan semua kerajaan itu. Pada saat itu ada 29 kerajaan, termasuk kerajaan ibunya Dewi Sinta dan Dewi Landep. Ini kan ibunya dari Watu Gunung. Kemudian dia menghancurkan, menaklukkan 27 dari Uku ini menjadi kerajaan. Ini ditaklukkan karena merasa sudah di atas angin. Apa sih yang di dunia ini tidak bisa saya lakukan gitu. Dan pada akhirnya itu yang menyebabkan dirinya hancur. Pengetahuan yang dia miliki, yang dianugerahkan tetapi tidak bisa memfilter dalam diri, menyebabkan kehancuran untuk dirinya sendiri. Dan begitu pun terjadi di masa kini. Kita hidup di zaman teknologi, kalau kita tidak bisa memfilter diri dengan pengetahuan yang benar, sudah mendapat anugerah pengetahuan yang benar, tidak bisa dipergunakan dengan benar, maka itu akan menimbulkan kehancuran bagi diri.
Baik, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana pemaknaan Hari Suci Saraswati. Tentunya saya ke Pak Niki, Pak Saputra Maleh. Niki, Pak Saputra. Berarti ada hal-hal yang ketika tadi sempat terjeda. Ada hal-hal yang perlu digarisbawahi atau yang ditanamkan kepada siswa atau pemahaman kepada siswa, nilai-nilai yang tersirat dalam pelaksanaan Saraswati bisa kita padukan dengan model pendidikan modern seperti itu? Tentunya sangat bisa ya. Dan itu yang terjadi khususnya di relevansinya di Bali atau khususnya di agama Hindu sangat erat kaitannya itu. Iya, seperti dengan, apa? Pengetahuan dengan teknologi ataupun dengan pendidikan yang sekarang itu sangat erat sekali kaitannya. Jadi dengan perkembangan teknologi sekarang yang serba canggih, kalau tidak difilteri dengan pengetahuan yang benar, yang tadi dikatakan kalau Pak Warsa melihat dari sudut pandang catur Pursahara di dharmanya itu. Yeah. Ketika ini bisa dipadukan dengan benar akan mampu menghasilkan sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Kalau saya mengutip di dalam Mahawakya ada menyebutkan Sarwa Buta Namaskaram Kesawam Pratigajati, Sarwa Buta Namaskaram Kesawam Pratigajati, Sarwa Buta Triaskaram Kesawam Pratigajati. Ketika seseorang melakukan sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik itu akan sampai ke Tuhan, akan sampai ke Ida Sang Hyang Widi-Wasa. Dan ketika seseorang melakukan perbuatan tidak baik, maka perbuatan tidak baik juga itu sampai ke Tuhan, sampai ke Ida Sang Hyang Widi-Wasa, dan Sang Hyang Widi-Wasa atau alam itu akan merefleksikan hasil dari apa yang kita lakukan. Ini nanti nyambung dengan karma pala. Ada menyebutkan juga yad bawan tad bawati. Apa yang engkau katakan itu yang terjadi. Ketika kita berperilaku yang baik, berperilaku yang mulia, maka konsep keseimbangan itu akan terjadi. Nah, kita mewarisi di Bali namanya sistem atau ajaran Trihita Karana ya. Kita harmonis dengan lingkungan, kita harmonis dengan sesama, kita harmonis dengan Tuhan ketika pengetahuannya itu dilakukan dengan benar. Kalau tidak benar seperti apa? Contoh yang dicontohkan Pak Warsa tadi, siswa kimia pintar meracik apa? Racun, kemudian racun ini diberikan ke temannya. Nah, ini kan tidak harmonis dengan sesama. Nah, kalau racun ini digunakan untuk membasmi hama, bagus sekali. Jadi konsep dari harmonisasi itu akan terwujud ketika pengetahuan yang dimiliki itu digunakan dengan benar, sesuai dengan aturan agama dan aturan negara gitu. Jadi tidak bisa dipisahkan antara benar menurut agama belum tentu dibenarkan oleh negara gitu. Jadi dharma agama dan dharma agama yang dimiliki oleh Hindu pahamannya itu sudah sangat nyambung, tidak bisa dipisahkan. Sesuai dengan aturan agama pasti sesuai dengan aturan negara. Begitu kurang lebih. Baik, Pak Warsa, sebenarnya bagaimana kondisi pendidikan kita saat ini jika kita kaitkan dengan pelaksanaan Hari Suci Saraswati ini sendiri, Bapak melihatnya? Pendidikan kita sebenarnya kan kalau kita lihat realitas ada satu sedikit pergeseran. Pergeseran dalam artian lebih menekankan dari segi knowledge-nya, pengetahuan, tetapi mungkin pendidikannya mulai agak sedikit ya. Saya tidak mengatakan sedikit terkuras. Kenapa? Karena dengan kehadiran teknologi yang memang tidak dibentengi oleh peradaban karakter. Makanya disinilah peran guru. Makanya saya memang tidak sependapat ketika guru itu bisa digantikan oleh teknologi kan gitu. Nggak bisa. Karena sentuhan jempol ibu jari guru dan sentuhan-sentuhan, pandangan itu bagian dari bagaimana anak didik itu menggetarkan hatinya. Jadi pendidikan itu harus memang betul-betul dari herdaya, dari hati yang terdalam untuk menjadi sebagai dharma putus. Dharma putus itu adalah bagaimana mengajarkan ilmu itu dengan keikhlasan. Makanya ada mengatakan melayanilah dengan sepenuh hati, upasananing wahida herdaya. Jadi di situ akan satu keikhlasan
dan betul-betul bahwa anak didik itu kita simpan di redaya kita, di hati kita, sehingga tidak jadi guru semata-mata menjalankan tugas, setelah itu adalah bukan tanggung jawab kami kan gitu. Dan kami di sekolah di SMA 1 Tumbuku, dan itu kami lakukan. Dan kami bagaimana dengan tegur sapanya, dengan bagaimana anak-anak supaya betul-betul anak-anak juga menempatkan guru di hatinya, dan Bapak Ibu guru juga menempatkan anak-anak di hati gurunya, sehingga ada dan tidak ada gurunya itu masih peradaban karakter masih dilukis di dalam hati, di herdaya masing-masing anak-anak. Itu. Ya, bisa dikatakan bagaimanapun perkembangan teknologi, perkembangan zaman, digitalisasi, tetapi pendidikan karakter itu harga mati. Penting, bisa dikatakan demikian. Karakter harga mati, karena itulah yang mengantarkan kesuksesan anak-anak. Buat apa anak-anak pintar tetapi tidak ada karakter? Di situ akan menghancurkan peradaban bangsa. Baik. Karena pendidikan atau rumah karakter di sekolah-sekolah itu adalah satu lukisan indah di karakter. Karena ketika itu tidak dilakukan, takutnya bangsa ini akan pinter, tetapi ketika pinter akan menjadi carut-marut negara kita. Itu karena karakternya saling bully, saling menjelekan. Itu kan kelihatan, nanti implementasinya di dalam demokrasi juga terbaca di situ. Bagaimana? Coba kita lihat. Katakanlah di dalam penanaman disiplin karakter saat pemilihan OSIS, di situ adalah pembelajaran yang sederhana sekali, tetapi kita bisa meningkat ke dalam demokrasi yang lebih luas. Di situ yang saya katakan bahwa di sekolah lah betul-betul kita kemas anak-anak betul-betul menghargai sebuah proses, menghargai sebuah nilai-nilai pendidikan. Makanya saya punya mutu di SMA 1 Tumbuku yang disebut dengan Dosmaku, itu mendidik pikiran. Mendidik pikiran. Coba kalau pikiran tidak dididik, liar dia. Ya, kalau liar tidak ada maknanya, sama dengan bonsai kecil tetapi bermakna dan mahal kalau dijual karena di situ dibentuk. Karena bonsai itu kan dibentuk, kecil tapi bermakna. Yeah. Tetapi kita jangan melihat hanya kuantitas saja, tetapi kualitas dulu. Bagaimana menanamkan peserta didik, siswa atau anak-anak sekolah itu betul-betul menghargai adat, menghargai budaya, menghargai pendidikan. Makanya kan istilahnya Saraswati itu kan saktinya Dewa Brahma ya Pak. Yeah. Saktinya Dewa Brahma. Brahma itu kan pencipta. Semua diciptakan dari ilmu pengetahuan. Baik. Ya. Baik. Gitu. Karakter atau pendidikan karakter itu harus dilakukan, bisa dikatakan demikian. Pemahaman ajaran moral, kemudian ajaran agama juga memberi pengaruh terhadap potret pendidikan kita saat ini. Bapak melihatnya? Sangat berpengaruh Pak Made. Yeah. Kenapa? Tapi kalau ajaran moral, ajaran etika, tapi kalau itu tidak kelihatan, saya yakin kita akan menjadi orang-orang pintar. Kalau orang-orang pintar kan seperti hewan-hewan pintar kan gitu kan. Kan begitu jadinya. Jadi kita pintar, tetapi kepintaran kita betul-betul bisa digunakan sesuai dengan fungsi dan manfaatnya. Ya, katakanlah tadi saya memberikan satu contoh. Untuk membuat racun serangga, untuk meracun serangga kalau itu menjadi kulma dalam tanaman. Tetapi kalau menjadikan racun untuk membunuh orang itu kan sebuah petaka yang luar biasa. Disitulah wiweke kita, jenana kita tidak berimbang. Sehingga kemanusiaan kita akan menjadi rapuh. Kenapa rapuh kemanusiaan kita? Karena pendidikan itu tidak maksimal. Sehingga boleh kita bereuforia, boleh kita bangga dengan teknologi. Tetapi ingat, teknologi itu harus dibingkai dengan etika moral. Dan disitulah dikemas dalam dunia pendidikan yang disebut dengan sekolah sebagai peradaban karakter. Kan gitu. Ya Pak Saputra. Ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ada banten khusus nggak pada saat Hari Saraswati Niki sendiri yang harus kita persembahkan kepada pada saat merayakan Hari Suci Saraswati Niki sendiri? Oke, jadi kalau berbicara sarana upakara ya, sarana upakara yang dilakukan
Untuk perayaan Saraswati itu ada Banten, memang spesial khusus untuk di Saraswati. Karena kan masing-masing rainan itu ada identitas, ya, ada identitas. Kalau Tumpak Landep ada Banten seperti ini, kalau Saraswati ada Bantennya seperti ini. Banten Saraswati itu memiliki identitas atau ciri khusus, ada cecek itu ya. Ada cecek. 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 Bukan cecek binatang. Cecek yang dimaksud ini adalah jajan yang bersimbol memiliki wujud berupa itu cecek. Makanya cecek itu diartikan sebagai pengetahuan. Ketika kita berbicara ada cecek ngomong, terus hanya Haji Saraswati. Kan identik dengan itu ya. Dan itu ada Banten khusus. Kemudian selain itu berbicara cecek di aksara Bali kan ada cecek juga ya. Itu sebagai akhir dari sebuah penanda kata ya. Ada akhir kata lengkara gitu ya. Kan ada cecek. Jadi ini adalah pengetahuan gitu, pengetahuan yang dituangkan dalam sebuah simbol yaitu Banten Saraswati. Selain itu ada unsur-unsur apa lagi selain simbol cecek? Ada daun bingin, kemudian ada juga petikan daun cemara gitu. Dan ini merupakan simbol untuk memuja Dewi Saraswati yang turun atau diperingati pada saat hari Saniscara Umanis Uku Batu Gunung. Nah kemudian Saraswati ini identik dengan pengetahuan di masyarakat di Bali. Kalau kita melihat paradigmanya agak sedikit bergeser ya. Euforia tentang Saraswati itu lebih cenderung di dunia pendidikan. Lebih cenderung gitu. Padahal pada dasarnya kalau seperti di awal saya sempat mengatakan bahwa ketika kita mendengar Hari Suci Saraswati identik dengan dunia pendidikan, seperti itu. Betul. Betul. Dan ini terjadi pergeseran paradigma memaknai Saraswati. Selain di dunia pendidikan ada juga di beberapa tempat suci, mungkin Sulingge atau Balian, Dalang, sebagainya merayakan Saraswati. Sebenarnya perayaan Saraswati ini bukan hanya di dunia pendidikan saja. Yang namanya pengetahuan itu merasuki, melengkapi di semua lapisan manusia, lapisan dari masyarakat. Contoh kalau Pak Madi sekarang sebagai presenter gitu ya. Sebagai presenter itu dasarnya pasti dari pendidikan, dari pengetahuan lah. Kita mempelajari pengetahuan. Apakah Bli Made itu nanti tidak merayakan Saraswati? Tidak juga. Jadi harus dirayakan karena pengetahuan ini hadir di setiap masyarakat itu. Jadi bukan hanya di dunia pendidikan. Cuma sekarang kan sedikit pergeseran paradigmanya kalau sudah Saraswati identik dengan dunia pendidikan, di kampus, di sekolah. Tapi padahal tidak seperti itu. Jadi Tuhan memberikan anugerah, memberikan pengetahuan bukan hanya untuk segelintir orang, bukan. Untuk semua ciptaan Tuhan. Entah itu berwujud dan tidak berwujud itu pasti ada pengetahuannya di sana. Itu ada yang difungsikan di sana gitu. Iya. Selama ini kita mungkin mengingat ketika mendengar kata atau hari raya atau hari suci Saraswati, ya udah piodalan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, seperti itu, Pak Saputra? Sangat betul. Yeah. Dan itu yang saya katakan terjadi pergeseran paradigma masyarakat melihat bahwa ketika berbicara Saraswati ya dilakukan di sekolah aja gitu. Bukan, seharusnya itu semua umat merayakan. Semua umat, mau profesinya sebagai ibu rumah tangga, mau profesinya sebagai driver, mau profesinya segala macam itu tetap merayakan Saraswati. Dengan jalan apa? Di saat Hari Raya Saraswati mengaturkan Banten. Nah mengenai Banten itu sekarang sudah kita tidak susah membuat. Karena persebaran ekonomi sudah merata ya, jadi dengan ada orang menjual, jadi secara tidak langsung ini pemerataan ekonomi juga. Yang tidak paham cara membuat Banten sudah disediakan, jadi kita tinggal beli. Jadi kita dengan bekerja, memiliki rezeki, membeli Banten Saraswati, persembahkan kepada Dewi Saraswati sebagai ungkapan rasa syukur atas pengetahuan yang kita miliki. Baik. Mau apapun itu profesinya. Jadi ungkapan syukur itu kita haturkan, kita panjatkan melalui simbol-simbol Banten Saraswati. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana pemaknaan Hari Suci Saraswati. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi.
Ya, bagaimana pemaknaan Hari Suci Saraswati? Masih kita angkat menjadi topik kita di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Saputra lagi. Pak Saputra, nanti pada saat Hari Suci Saraswati di sekolah, tepatnya di SMA Negeri 9, juga akan ditampilkan seni-seni yang dimiliki oleh para siswa, menari misalnya seperti itu kah? Sangat. Sangat akan ditampilkan. Kalau berbicara seni itu kan cakupannya luas sekali. Nah, nanti yang akan ditampilkan pada saat perayaan Saraswati di SMA 9 itu, yang pertama akan ditampilkan Dharma Wacana. Dharma Wacana besok kan ada lomba Dharma Wacana. Pemenang dari lomba Dharma Wacana itu ditampilkan saat perayaan Saraswati. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk Mekidung. Nah, ini ada kemudian lomba Mekidung nanti. Ini nanti akan ditampilkan untuk mengiringi kegiatan di perayaan Saraswati. Kalau kita perayaan Saraswati atau perayaan upacara Hindu di Bali kan diiringi dengan Pancagita. Salah satunya ada Mekidung. Nah, itu akan nanti diiringi sebagai hasil setelah mengikuti lomba, setelah menunjukkan dirinya menjadi yang terbaik di antara yang baik, itu nanti ditampilkan saat Saraswati. Termasuk juga menggambal tari-tarian. Yang ketiga itu ada ekstra tari tabuh, itu nanti menampilkan hasil latihannya. Nah, ini kalau berbicara karakter kan di sini kita kelihatan sekali karakter bagaimana dari tabuh ini yang memiliki masing-masing unsur yang berbeda disatukan menjadi satu, menjadi sebuah alunan nada yang harmonis. Nah, inilah karakter yang muncul. Begitupun juga dengan gerak tari yang akan nanti ditampilkan dari masing-masing orang yang memiliki karakter berbeda-beda disatukan dalam sebuah konsep tari, digerakkan dengan indah, dengan harmonis. Dan ini yang menjadi mungkin ciri dari sebuah perayaan keagamaan yang ada di Bali. Pasti ada tabuh, ada tari. Makanya nanti muncul ada tarian yang sifatnya propan dan sakral. Baik. Wah, ini pengen kembali lagi nih dari bangku ke sekolah nih sendiri. Pak Warse, saya yakin di SMA 1 Tembuku atau di Dosmaku juga pasti melakukan hal serupa nih sendiri. Bapak melihat nggak sih nilai-nilai Hari Saraswati ini bisa diajarkan lewat seni juga kah, Bapak? Pastinya ya, itu. Apa yang disampaikan Pak Saputra itu kan ya tidak jauh beda lah. Rata-rata sekolah kan seperti itu. Nilai-nilai itu setiap apa yang dibangun di Bali itu selalu memiliki satu nilai-nilai. Apa yang disampaikan oleh Pak Saputra tadi, katakanlah tabuh. Ya, tabuh itu adalah satu alunan. Ya, kadang-kadang kan berbeda. Istilahnya gedegnya ya Pak. Gedegnya ada yang kebongkol, ada yang kemuncung. Tetapi dalam satu alunan ketukan yang pas, dia akan menjadi satu keindahan. Keindahan itu bukan apa yang dilihat, apa yang didengar, tetapi bagaimana kita bisa memaknai keindahan itu dari apa yang kita lihat dan kita dengar. Nah, itulah yang mestinya dimasukkan ke dalam nilai-nilai pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di SMA saya, di SMA 1 Tembuku, itu memang setiap 6 bulan, ya karena kebetulan ada gongnya, ada tariannya, tari sakralnya ada. Dan itu bagian dari karifan lokal genius kami di SMA 1 Tembuku, bagaimana membangun pendidikan yang beradab dari mengangkat budaya-budaya dan seni. Karena antara keyakinan, katakanlah agama, adat, budaya tidak bisa dipisah, tidak bisa dibicarakan satu-satu, tidak bisa. Karena kalau kita berbicara agamanya itu kuningnya, kalau ibarat telur dan adat dan budaya itu adalah putih dan kulit telurnya itu. Hakikat dari agama itu kan kuningnya, intinya di dalam, tetapi bagaimana mengemas ajaran agama itu dalam satu kolaborasi dengan adat dan agama. Tetapi bukan Hindu adalah sebagai agama budaya dan agama yang diadatkan, tidak. Tetapi itu sebuah keyakinan yang memiliki satu tradisi sehingga di Hindu di Bali lebih ya memadukan antara weda dengan lontar. Nggak bisa, lontar itu semata-mata tidak diyakini dan sampai sekarang. Kemarin ada upacara Bumi Sudo itu, dia menggunakan kajian lontar dong. Kan gitu. Berarti di Bali masih. Dan inilah yang perlu mungkin teman-teman di seluruh Bali, sekolah-sekolah
Sekali-sekali ya. Kalau saya di SMA 1 Tumbuku ketika ada MPLS, ada kemarin ada outbound pelantikan OSIS, saya melibatkan adat, pemerhati budaya sehingga bisa anak-anak tidak besar hampa dalam budaya dan adat. Dia besar setelah kadang-kadang kan SMA perguruan tinggi jarang orang mengerti tentang tradisi adat dan budaya, anak muluk itu gitu. Ya kan gitu, anak muluk itu. Nah bisa kita harus ajarkan kenapa katanya sing dadi tendados macem melajah ring Saraswati itu harus diluruskan. Yeah. Kan apa yang disampaikan oleh Pak Saputra tadi ketika Saraswati ya namanya upacara kita buku diupacari dari jam 6 sampai jam 2 ya namanya masih diberikan bakti kan memang tidak bisa dibuka. Setelah itu kan bisa dibuka. Katakanlah Pak Garosi tidak boleh menduduki kursi. Itu harus diterjemahkan secara akal sehat ke jenana kita. Sehingga anak-anak tidak gugon tuan dan itu ditularkan, digetok tularkan. Kalau keliru digetok tularkan kan menjadi bahaya itu. Itu kira-kira. Baik Pak Saputra, ini banyak meme yang berseliweran di media sosial. Kita mengetahui ini kemajuan teknologi juga, kemudian ada yang ya buat bercandaan ini. Mereka mengaturkan sesajen kepada gadget mereka karena mereka menganggap ini ilmu pengetahuan juga seperti itu. Bagaimana seharusnya masyarakat memahami hal tersebut pada saat Hari Suci Saraswati ini sendiri, Bapak? Ini paradigma yang ada di masyarakat kita. Ada yang memberikan sesajen ke gadget kita dan itu tidak bisa kita pungkiri. Iya. Nah, tetapi kalau kita melihat pengetahuan, apa sih itu pengetahuan? Itu bersumber dari Weda. Apa itu Weda? Pengetahuan suci. Yang namanya pengetahuan suci itu sumbernya di mana? Segala sesuatu yang dikatakan baik itulah Weda. Kalau gadget di dalamnya itu macam-macam. Dari hal baik, hal tidak baik itu ada. Artinya kalau saya melihat di sini Hindu berkembang itu tidak dari atas ke bawah. Maksudnya dari atas ke bawah itu dari dulu harus seperti ini digetok sampai bawah, tidak seperti itu. Agama Hindu berkembang itu sesuai dengan kearifan lokal. Yeah. Seperti snowball ya, semakin menggelinding semakin gede. Kemudian pengetahuan yang ada di Hindu itu luas, fleksibel, tidak kaku. Saya contohkan lagi begini. Pada zaman dulu masyarakat kita di Bali kalau menjajahitan masih menggunakan semat gitu ya. Menggunakan semat. Kemudian dengan adanya teknologi masyarakat kita menggunakan staples. Yeah. Apakah Tuhan atau Ido Betara itu komplain? Tidak. Karena apa? Staples ini diproses juga atas dasar pengetahuan. Ketika ini dibuat berdasarkan pengetahuan dan itu tentunya melalui rangkaian ya, ada proses, ada pengetahuan yang didapatkan. Begitu pula dengan maturan ke gadget. Kalau saya berpendapat itu sah-sah saja. Dalam artian pengetahuan apapun itu sumber pengetahuannya selagi itu pengetahuan yang baik wajib kita memberikan apresiasi gitu ya. Baik. Wajib memberikan apresiasi. Kalau kita lihat di dalam kitab Manawadharma Sastra Adhya 2 Sloka 10 menyebutkan bahwa sumber kebenaran itu ada di mana? Ada di Sruti, ada di Semerti, ada di kitab suci. Sruti Semerti itu apa? Nanti diuraikan secara jelas termasuk lontar. Lontar itu adalah bagian dari Weda. Kalau ada yang mengatakan bahwa lontar itu bukan bagian dari Weda, itu kurang pas menurut saya. Jadi lontar itu adalah bagian dari Weda termasuk Weda. Karena di lontar itu ada pengetahuan suci. Kalau melihat definisi dari Weda itu adalah pengetahuan suci. Jadi lontar itu ada di pengetahuan suci. Pada zaman dulu pengetahuan suci masyarakat di Bali menulisnya itu kan belum ada kecanggihan teknologi, ada kertas. Yang ada medianya daun lontar. Itulah yang dipakai masyarakat untuk menulis pengetahuan sucinya. Baik, bisa dikatakan ketika kita merayakan Hari Suci Saraswati ini bukan hanya berbicara tentang ritual saja, tetapi bagaimana pemahamannya, kemudian pesan yang disampaikan, kemudian sebenarnya idealnya seperti apa para atau masyarakat, khususnya para Yawana yang saat ini mengenyam dunia pendidikan untuk menjalankan perayaan Hari Saraswati. Bapak Saputra melihat. Kalau berbicara idealnya itu
jadinya tergantung sudut pandang orang-orang jadinya. Idealnya saya begini, idealnya orang lain begini. Jadi ketika berbicara idealnya yang dipakai rule acuan itu adalah dharma agama, dharma negara. Jadi jelas. Yeah. Secara agama dibenarkan, secara negara juga dibenarkan. Seperti apa sih harusnya merayakan Saraswati di zaman teknologi yang serba canggih sekarang? Kita memaknai sebuah pengetahuan yang kita miliki, memanfaatkan itu dengan sesuatu yang akan berdampak baik untuk diri kita, berdampak baik untuk lingkungan. Ketika ini dilakukan dengan baik, kembali ke Mahawakya yang tadi saya sebutkan, Sarwa Bhuta Namaskaram Kesawan Pratiga Jati. Jadi pengetahuan itu yang baik yang kita lakukan akan sampai ke Tuhan, akan sampai ke Ida Sang Hyang Widi, dan beliau Ida Sang Hyang Widi akan merefleksikan pengetahuan perbuatan baik itu ke diri kita. Dan imbasnya itu akan ada ke diri kita. Ketika kita bisa memaknai pengetahuan itu dengan baik, maka hasilnya pun dengan baik. Seperti contoh mitologi tadi, di bagaimana waktu gunung runtuh itu gara-gara keegoannya, tidak bisa mengendalikan ego. Kalau sudah bisa mengendalikan keegoannya, tentunya sesuatu yang baik, sesuatu yang harmonis, yang kita kenal dengan Trihita Karana itu akan berjalan dengan baik. Ya, Pak Warso, peran pemerintah seperti apa Bapak melihat dalam dunia pendidikan kita kalau kita kaitkan dengan perayaan suci Hari Saraswati niki sendiri, Bapak? Peran pemerintah kan ini masuk di dalam kalender pendidikan, kan artinya pemerintah sudah konsen terhadap hal ini, termasuk Pak Gorosi kan fakultatif ya, Pak. Fakultatif. Dari ritual Saraswati sama Pak Gorosi memang konsen pemerintah terkait dengan kearifan lokal Bali, memang betul-betul sudah memperhatikan betul, tidak mengabaikan karena negara kita kan selalu budaya Nusantara menjadi satu ajaran yang adiluhung yang memang harus ajaran leluhur kita tanpa lupang pitra puja, tidak melupakan ajaran leluhur. Itu menjadi kunci kita bahwa kalau kita melupakan ajaran leluhur itu sama dengan kita alpake. Itu pemerintah sudah konsen betul dan sampai bakti pun diberikan oleh APBD kita. Itu luar biasa. Terima kasih juga saya selaku pimpinan lembaga di SMA 1 Tembuku gitu. Momentum apa yang kita bisa petik pada saat merayakan Hari Suci Saraswati niki sendiri, Pak Warso melihatnya? Momentum kita itu ya artinya menghargai ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan semua kita bisa lakukan. Artinya begini, saya kutip dalam satu niti sastra, ya bergurulah kepada orang yang tahu dan tahu dirinya tahu. Itulah yang patut kita jadikan guru untuk menafaki satu ilmu pengetahuan yang disebut dengan ibu pengetahuan, Ibu Saraswati. Itu jika kita tidak tahu, tidak mengerti tentang ilmu pengetahuan, itulah yang sebenarnya orang bodoh. Dan orang bodoh itu kan adalah racun kehidupan kita. Seperti ibaratnya dalam niti sastra pernah saya baca, ikanang wimude pasutulia manahike mabogo senggame. Orang yang bodoh itu ibaratnya seperti binatang, yang dipikirkan adalah seks dan makan. Itu. Baik, ini kita bisa mengambil garis kesimpulan juga bahwa sebagaimanapun majunya perkembangan zaman, teknologi, pendidikan karakter itu juga sangat menentukan masa depan bangsa kita ke depannya. Seperti itu. Pasti dan harga mati itu karakter itu, Pak. Baik. Nggak bisa. Kalau memang tidak mementingkan karakter, buat apa kita membuat sekolah yang anggarannya miliaran itu? Kan lebih baik belajar aja di tempat di mana suka, lewat Google, ya, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tetapi kehadiran guru disitulah proses pendidikan. Baik, gitu. Baik. Itu kira-kira. Pak Warso, Pak Saputra, selamat merayakan Hari Suci Saraswati tentunya. Juga salam buat siswa-siswa di sekolah di SMA 1 Tembuku dan juga di SMA Negeri 9 Denpasar, dan juga bagi masyarakat yang merayakan Hari Suci Saraswati. Selamat merayakan Hari Saraswati tentunya. Saya Badi Sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, Santi, Om. Rahayu.